Nafas Shen Qingqiu tersengal-sengal. Guru Agung, kau menyebut ini sedikit tidak nyaman. Pahanya melotak dan membusuk, daging busuk menyebar dari tunggulnya. Saat kain hitam itu terlepas, bau busuk menguar dalam gelombang. Shen Qingqiu bertanya, apakah ini wabah di kota Qinlan? Wu Chen berkata, itu benar. Pada tahap awal penyakit ini, hanya sebagian kecil yang terkena ruam merah. Tahap ini berlangsung dari 3 hingga 5 hari, hingga setengah bulan. Setelah ini, ruam akan menyebar dan mulai membusuk. Setelah sebulan berikutnya, itu akan membusuk ke tulang. Hanya dengan membungkus tubuh dengan kain hitam untuk mengurangi paparan udara terbuka, kau dapat menunda perkembangannya. Pantas saja setiap orang di kota itu membungkus diri seperti mumi hitam. Shen Qingqiu berkata, jika butuh 1 bulan, mengapa Tuan yang memberitahu kuil Zhao Hua, membusuk hanya dalam sekejap? Wajah Wu Chen menunjukkan kesedihan. Aku malu untuk mengakuinya, tetapi baru kemudian aku menyadari bahwa jika orang yang terinfeksi tetap berada di dalam kota Qinlan, mereka dapat hidup hingga sebulan atau lebih. Tetapi jika mereka menempuh jarak tertentu dari kota Qinlan, itu akan berkembang pesat. 2 saudara laki-laki juniorku dengan terburu-buru meninggalkan kota untuk kembali ke biara, dan penyakit itu membunuh mereka saat itu juga. Jadi, itu sebabnya orang tidak bisa masuk atau keluar. Liu Qingge bertanya, apa asal mula penyakit ini? Bagaimana penyebarannya? Wu Chen hanya menghela nafas. Biksu tua ini malu. Kami telah menghabiskan banyak hari di kota ini, tetapi tidak ada kemajuan dalam menemukan apapun tentang penyakit itu. Kami tidak tahu di mana wabah itu dimulai dan kami tidak tahu bagaimana penyebarannya. Kami bahkan tidak tahu apakah itu menular atau tidak. Mu Qingfang menatap kosong, apa maksudmu? Shen Qingqiu memiliki sedikit kecurigaan. Kita semua pernah melihat putra keluarga tokoh senjata itu. Dia secara pribadi telah merawat Tuan Wu Chen begitu lama, tetapi tidak ada bagian tubuhnya yang ditutupi oleh kain hitam. Kau dapat dengan jelas melihat kulitnya tidak bercacat sehat. Jika itu benar-benar wabah, bukankah aneh bahwa Wu Chen tidak menginfeksinya? Wu Chen berkata, persis seperti itu. Biksu tua benar-benar menyesal telah mengganggu semua orang karena terjebak di sini. Shen Qingqiu berkata, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kau bermaksud menyelamatkan orang. Dia melihat Mu Qingfang memeriksa bagian busuk kaki Wu Chen dengan perhatian penuh, seolah-olah dia tidak bisa mencium bau busuk. Dia bertanya, apakah Mu sedih menemukan sesuatu? Apakah kau tahu obatnya? Mu Qingfang menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlihat seperti wabah, ini benar-benar terlihat seperti. Dia memandang yang lain. Aku harus melihat beberapa orang yang terinfeksi sebelum aku berani membuat keputusan. Shen Qingqiu meninggalkan ruang bawah tanah dan melihat putra penjual senjata berjalan kembali, dengan marah menggenggam pisau panjang. Sambil tersenyum, dia bertanya, Tuan muda, ada apa? Yang Yixuan dengan marah berkata, orang lain memasuki kota. Sesuatu itu orang Hua yang paling tidak berguna dari mereka semua berlomba menuju kematian. Istana Huan Hua mungkin mengirim lebih banyak uluran tangan, umpan meriam. Shen Qingqiu melihat wajahnya membengkak seperti roti daging dan tega menggodanya. Adik kecil, aku melihat kemampuanmu sangat luar biasa. Apakah seseorang mengajarimu? Yang Yixuan mengabaikannya. Shen Qingqiu berkata lagi, temukan kakak laki-laki yang mengirimmu terbang ke air tadi pagi. Dia sangat kuat, jadi bertarung dengannya beberapa kali lebih banyak akan lebih berguna daripada jika kamu belajar dengan orang lain. Setelah mendengar kata-kata ini, Yang Yixuan segera meninggalkannya dan lari. Shen Qingqiu telah menemukan cara untuk mengganggu Liu Qingge dengan memikat seseorang yang melekat padanya. Dia senang dengan penemuan ini. Dia baru saja berjalan di tikungan, tetapi, setelah melihat pemandangan di depan, ia berhenti di jalurnya. Suasana yang berat menyelimuti seluruh kota dan pintu setiap rumah tertutup rapat. Beberapa tunawisma tidak dapat menemukan tempat untuk pergi dan berkumpul di sudut jalan. Di masa lalu, ketika jalanan dipenuhi dengan orang-orang yang datang dan pergi dengan kereta dan kuda yang tak ada habisnya, mereka tidak berani menjulurkan kepala dan menunjukkan wajah mereka. Namun, sekarang, jalanan benar-benar kosong. Karena tidak ada lagi keraguan-raguan, mereka telah menyiapkan panci besi besar dengan tumpukan kayu bakar di bawahnya. Mereka merebus air dan menyuir beberapa ekor ayam curian yang didapat entah dari mana.
Masing-masing dibungkus begitu ketat dengan kain hitam sehingga tidak ada angin yang bisa berbisik. Mereka sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Shen Qingqiu yang terlihat tidak pada tempatnya. Sebaliknya, mereka memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati. Bagaimanapun, hari-hari terakhir ini, mereka telah melihat terlalu banyak kultivator yang tampak mengesankan memasuki kota dan mengatakan akan menyelamatkan mereka. Apakah mereka hebat? Para pendatang baru itu mati lebih cepat dari penduduk. Si juru masak memukul panci besi. Sup sudah siap. Ayo, isi, ayo, isi. Banyak gelandangan tergeletak di dekatnya yang telah mencari kutu bergegas berdiri dan maju, membawa mangkuk di tangan mereka. Wabah telah mengganggu gaya hidup seluruh kota. Dapur komunal yang terorganisir secara spontan ini dapat menyelamatkan nyawa. Dia harus segera menemukan akar wabahnya. Shen Qingqiu diam-diam menegaskan tekadnya. Saat dia berbalik untuk pergi, seseorang berjalan langsung ke arahnya. Orang itu tampak seperti wanita tua, dia bersandar pada tongkat jalan, tubuhnya membungkuk, dan tangannya gemetar begitu hebat hingga seolah-olah akan jatuh dari pergelangan tangannya. Melihat situasinya, dia hendak menyingkir. Namun, karena dia mungkin terlalu tua dan lemah atau lapar sampai pingsan, dia tersandung ke Shen Qingqiu. Shen Qingqiu menopangnya dengan satu tangan. Wanita tua itu bergumam, "Maaf. Maafkan aku, usia tuaku membuatku bingung." Mengatakan ini, dia buru-buru melewatinya. Mungkin khawatir tidak akan ada lagi makanan yang tersisa. Shen Qingqiu maju 2 langkah, lalu tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres. Wanita tua itu tampak rapuh seperti lilin yang tertiup angin, tampak seolah-olah dia akan jatuh karena angin sepoi-sepoi. Namun, pada saat itu ketika dia bertabrakan dengannya, mengapa dia terasa lebih berat daripada seorang pria di masa jayanya? Dia tiba-tiba berbalik. Di antara kerumunan yang memperebutkan panci sup, dia tidak bisa melihat jejak wanita tua itu. Yang di sebelah kirinya adalah pintu masuk ke distrik lampu merah. Shen Qingqiu mengejar di belakang dan secara tidak sengaja melihat bayangan yang bengkok melewati ujung gang. Sial, bukankah kecepatan ini mirip dengan lari gawang 100 meter? Apa itu? Wanita tua. Dia pasti buta saat itu. Shen Qingqiu berlari, mengejar sosok itu. Meskipun wanita tua ini tampak mencurigakan, dia tidak dapat disalahkan karena tidak segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena semua orang adalah sosok, terbungkus kain hitam, berjalan menyusut ke dalam diri mereka sendiri, tampak mencurigakan, di kota Qinlan. Di tengah pengejaran, dia tiba-tiba merasakan gatal di punggung tangannya dan mengangkatnya untuk melihatnya. Tangan ini benar-benar dilanda kemalangan, tangan yang sama yang ditusuk puluhan lubang oleh penatua palu langit dan sekarang telah terkontaminasi dengan ruam merah yang tumbuh. Kalau dipikir-pikir, itu juga tangan nakal yang membuka perut Immortal Demon Wei saat itu. Aku benar-benar ingin memotong tangan ini. Ah! Ketika perhatiannya terbagi, langkah Shen Qingqiu melambat. Merasakan serangan pedang yang akan datang dari atas kepalanya, dia membuka kipas lipatnya, bersiap untuk melawan dengan pisau angin. Dia berteriak, "Siapa itu?" Penyerang dengan cepat turun ke tanah dari atap-atap di dekatnya. Keduanya bertatap muka satu sama lain dan Shen Qingqiu berseru, "Gong Yi Xiao." Pemuda itu segera menarik pedangnya, keterkejutannya lebih besar dari kegembiraannya.